Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang masih beribadah di rumah bersama-sama dengan kami lewat live streaming. Pagi hari ini saya mengajak kita semua, kita datang dengan penuh ucapan syukur. Mari Bapak Ibu beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia pelihara hidup kita sampai saat ini. Oleh sebab itu Dia layak untuk menerima segala yang terbaik dari kita. Mari siapkan seluruh kehidupanmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelumnya mari kita undang, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengawali semuanya lewat doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Sebab besar kasih setiamu dalam hidup kami. Dengan segala keadaan kami Bapa, dengan apapun yang boleh kami hadapi Tuhan, biarlah kami tetap melihat kebesaran Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Sebab memang Tuhan Engkau Allah yang ajaib, yang sedang menyatakan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini kami umat-umat-Mu, kami rindu memuji dan menyembah-Mu. Bukan hanya sekedar saja Tuhan, tapi biarlah dengan kesungguhan hati kami Bapa, kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Pujian penyembahan dari hati kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, sucikan kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Layakkan kami Bapa, supaya kami dapat menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau yang ambil alih dari permulaan, pertengahan sampai pada selesainya. Engkau yang berdaulat atas kami Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapkan hati kita, sebab hanya Dia yang layak kita puji, sebab hanya Tuhan yang layak kita puji. Alam semesta memuji-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Surga
Puji nama Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Saudara yakin dan percaya bahwa Allah kita Allah yang terbesar dan mulia. Saya yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, pikiran, bahkan kekuatan kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan memuji. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, memuji, ucapkan sukacita di hati. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Engkau terbesar Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali lagi, kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tuhan, hanya padamu-Lah kami bersyukur Tuhan.
memunahkan setiap ucapan syukur kami dalam hadirat-Mu, dalam kesungguhan hati kami Tuhan. Kami mengangkat iman kami dalam hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau berbuat, haleluya. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Engkau yang kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
bersyukur Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku Benar Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sebagaimana kami ada Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang hebat Tuhan. Kami orang-orang yang luar biasa Tuhan. Sebab Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami percaya Tuhan. Dan kami tidak takut atas setiap kekurangan kami Tuhan. Kami tidak takut atas setiap penyakit kami Tuhan. Kami tidak takut atas setiap ancaman di kehidupan kami Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Raja atas segala raja, Allah yang berkuasa Tuhan, turut beserta dengan kami Tuhan. Dan siapakah yang mampu melawan kami Tuhan Yesus. Bapa, pada pagi hari ini Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Hati-hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hati-hati yang rindu Tuhan dijamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, maka kami akan diperlengkapi oleh Engkau Tuhan. Kami akan dipuaskan oleh hadirat-Mu ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya setiap kebenaran firman-Mu Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Boleh menjadi Tuhan kekuatan bagi jiwa kami ya Bapa. Dan biarlah Bapa setiap firman-Mu yang ditaburkan Tuhan boleh benar-benar bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami boleh melihat setiap buah-buah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, menyembunyikannya di belakang salib-Mu Tuhan. Bahkan biarlah setiap perkataan-Mu disampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Bahkan roh keberanian yang daripada Allah selalu menjadi bagiannya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Inilah setiap doa dan permohonan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang telah berdoa sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan persilakan untuk duduk. Saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Semua sudah siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Katakan kepada teman yang ada di samping sambil senyum walaupun tidak kelihatan. Saya sudah siap diberkati. Ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba Tuhan dari Hillsong Auckland atau New Zealand yang pernah mengatakan begini, dan saya pikir itu benar. The future you hold depend on the revelation you carry. Masa depan kita tergantung dari pewahyuan yang kita terima. Kalau dalam istilah nyanyian bahasa Indonesia, hidupku
hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidup saudara dan saya ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau mengajak saudara merenungkan satu hal yang sangat penting. Bagaimana kita bisa mengelola stres menurut firman Tuhan. Karena seluruh dunia, bukan hanya Bali, bukan hanya Indonesia. Sekarang banyak orang stres gara-gara COVID-19. Saudara-saudara, tingkat stres begitu rupa sehingga ada negara-negara tertentu yang angka pertengkaran sampai kepada perceraian itu naik 4 kali lipat. Saudara-saudara yang tidak biasa menghadapi perubahan dalam hidup seperti ini, kita semua menghadapi tantangan bagaimana bisa menenteramkan pikiran. Beberapa minggu lalu saya pergi ke Nusa Dua mengunjungi satu keluarga yang anaknya menderita sakit hidrosifalus, ya, besar kepalanya. Pada waktu saya sampai di sana dia langsung curhat, "Pak, 4 bulan saya sudah kena PHK. Kemarin ibu kos sudah minta supaya kami bayar kos karena 4 bulan belum bisa bayar kos. Anaknya sakit, tidak bisa minum susu dalam keadaan terpuruk. Belum sempat selesai cerita, teman-temannya yang lain yang punya nasib yang sama datang juga. Jadi orang stres, ngerumpi dengan orang stres, omongannya stres. Dan saudara-saudara, adanya hanya air mata dan sebagainya. Nah, saya mau mengajak kita semuanya bahwa saya percaya segala perkara Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Maka Tuhan sudah menyiapkan formula bagaimana kita harus mengatasi stres pada waktu kita diizinkan menghadapi tantangan dalam kehidupan. Bapak Ibu, saya mau kasih warning, awasan. Stres itu berbahaya. 15 tahun lalu saya pernah kena kanker di rongga sinusitis stadium 3. Saya harus kemo 15 kali dan radiasi 35 kali. Saya harus tinggal di Singapura 3 bulan. Setelah semua beres, saya tanya kepada dokter Carmen Wong, itu yang menangani bagian onkologi. Bu, sebetulnya stres itu penyumbangnya apa? Kanker itu penyumbangnya apa? Dan dia mengatakan hampir semua kanker disumbang oleh stres. Maka waspadai stres dalam hidup saudara. Amin. Bukan hanya itu saja, seorang dokter membuat sebuah penelitian bahwa yang namanya penyakit, apapun juga nama penyakitnya, 85% disumbang oleh pikiran. Jadi pikiran saudara menentukan mau sehat atau mau sakit, semua dimulai dari pikiran. Amin. Bukan hanya itu, saudara-saudara, stres, khususnya buat kaum pria, bapak-bapak kaum pria yang sudah 35 tahun ke atas, dokter mengatakan stres itu membuat the king of hormone yang namanya testosteron terjun bebas. Jadi laki-laki yang suka stres, Anda bermasalah dengan testosteron Anda. Karena stres membuat Anda mengalami penurunan testosteron. Itulah sebabnya Tuhan sudah menyiapkan formula. Saudara mau tahu formulanya? Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat 7. Obat satu-satunya yang bisa menolong saudara keluar dari stres atau mengelola stres adalah mengalami damai sejahtera Allah. Filipi 4 ayat 7. Saudara bisa membaca, mari kita membaca bersama-sama. Di depan ada kalimatnya 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang sudah mengalami damai. Bukan hanya damai dunia ini, bukan damai dari manusia, tapi damainya Allah. Dalam bahasa asli ditulis dengan kata Irene. Irene adalah damai yang datang dari dalam. Bukan damai yang datang karena tanggal muda, atau damai yang datang karena di dompet masih ada warna merah. Bukan itu, saudara. Damai oleh karena Allah telah menyatu dengan hidup saudara. Melalui Yesus Kristus. Damai itu akan melampaui segala pikiran. Melampaui segala keadaan. Melampaui segala persoalan. Melampaui segala situasi. Dalam situasi apapun juga Anda masih bisa merasakan ketenangan.
Kalau tidak percaya, lihatlah, telitilah, simaklah apa yang terjadi pada waktu Yesus dengan para muridnya menyeberang danau. Dan di tengah danau tiba-tiba ada angin dan gelombang yang besar. Yesus bisa tidur di buritan. Saudara bisa tidur di tengah di tengah gelombang, di tengah angin taufan, di tengah persoalan. Biasanya kalau kita mau jujur, kalau sedang mikirin sesuatu, khawatir, cemas, takut, matanya terpejam tapi pikirannya terus jalan. Ya kan? Nanti pikir, aduh nanti bagaimana ya? Aduh nanti bagaimana? Bagaimana kalau ini terus berjalan dan tidak akan pernah selesai? Bagaimana COVID ini? Saudara-saudara, kalau Anda tiap malam hanya bagaimana, damainya hilang. Karena apa? Khawatirnya yang datang. Satu-satunya cara untuk saudara bisa mengalami damai sejahtera Allah, izinkan Allah tinggal di dalam hidup saudara. Dan biarkan damainya menguasai hati saudara. Ada damai? Bisa dicek dari tidurnya. Tidur jam berapa? Ya, orang Jawa bilang ada yang jam 2 itu masih klisa-klisi, ya kan? Balik sana, balik sini, balik sana. Tidak bisa tenang karena pikiran, waspadai pikiran saudara. Nah, caranya bagaimana supaya saudara bisa mendapatkan damai sejahtera Allah ini? Nomor 1, selesaikan konflik. Segera selesaikan konflik. Konflik dengan orang, konflik dengan diri sendiri, konflik dengan pasangan, konflik dengan anak atau orang tua, segera selesaikan. Dalam Filipi pasal 4, Rasul Paulus menasihati jemaat. Ada 2 wanita yang sedang berselisih. Namanya Euodia dengan Sintika. Dan saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan nasihat ini. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Kemudian, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Sehati sepikir dalam Tuhan itu akan mendatangkan ketenangan. Karena apa? Yang membuat Anda tidak tenang adalah perselisihan. Yang membuat Anda berselisih, beda keinginan. Dalam rumah, dalam pernikahan, hanya masalah beda keinginan. Hanya mau memilih makanan, yang satu mau makan steak, satu mau makan soto. Itu bisa bertengkar. Ya kan? Yang satu saya mau pagi ini masak rawon, satunya bilang saya mau pecel. Itu bisa berselisih. Nah, kalau hanya gara-gara pecel dengan rawon, kemudian saudara tidak mau makan, tidak bisa makan, kemudian perang kata-kata, kan sayang sekali saudara. Kunasihatkan kepada Anda semua, sehati sepikir. Selera boleh beda, tapi tujuan harus sama. Hari ini kita perlu kasih karunia dan kedamaian dari Tuhan. Jadi jangan sampai membiarkan perselisihan kecil merusak damai Allah yang kita perlukan setiap hari. Katakan amin. Ada istilah begini. Kalau Anda mau membunuh tikus, tidak mesti harus membakar rumah. Jangan izinkan hal sepele merusak yang lebih besar. Maka kunasihati sekarang, hendaklah sehati sepikir. Maka berbahagialah saudara-saudara dalam hidup ini yang bisa mengelola keinginan. Sumber perselisihan adalah keinginan. Maka tugas kita sebagai manusia adalah Anda yang harus mengelola keinginan. Bukan kita dikelola oleh keinginan. Amin. Jadi kalau yang namanya dalam hidup bersama kok ada perbedaan, itu adalah karunia. Saya dengan istri punya perbedaan kesukaan makanan. Saya suka pete, istri saya paling tidak suka pete. Jadi kalau saya makan pete saya harus sikat gigi. Kalau tidak saya tidak bisa tidur di kamar malam itu, saudara. Sebaliknya istri saya paling suka bakso, saya tidak suka bakso. Tapi kalau dia lagi ingin makan bakso, saya harus mengantar. Ya kan? Saya bau uapnya itu, bakso itu. Lama-lama saya jadi suka menyesuaikan diri. Saya suka bakso, lama-lama suka.
Kita harus belajar untuk sehati sepikir untuk mengeliminir yang namanya konflik. Amin. Di rumah saudara akan ketemu dengan berbagai macam karakter, temperamen, apapun juga namanya. Kita di rumah ketemu dengan itu. Kalau kita berfokus pada perbedaan, maka yang muncul adalah perselisihan. Maka harus ada yang dewasa menghargai perbedaan. Sehati sepikir. Amin. Semua bilang sing waras ngalah. 1, 2, 3. Tahu artinya? Ya, berarti waras semua di sini. Amin. Yang kedua, nasihat yang kedua. Yang pertama, sehati sepikir. Yang kedua, saya suka sekali dengan resep yang kedua. Bersukacitalah dalam segala perkara. Ini perintah, saudara. Filipi 4 ayat 4, hafalkan ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam teks aslinya, kalimat ini moodnya adalah imperatif. Imperatif itu artinya perintah, hukumnya wajib. Bersukacita itu hukumnya wajib. Maka dalam hidup yang singkat ini, latihlah dirimu bersukacita. Karena waktu Anda bersukacita, otak kanan mengeluarkan hormon namanya endorfin. Itu hanya bisa keluar waktu Anda bersukacita. Maka kalau Anda bisa ketawa 10 menit terpingkal-pingkal sampai terkencing-kencing, itu akan keluar immune system atau painkiller yang bobotnya sama dengan Ponstan 4. Kalau tidak percaya, ketawalah sampai terpingkal-pingkal, kepalanya pusing itu bisa hilang. Bersukacitalah, maka benar yang dikatakan oleh Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Untuk wanita, waktu Anda sedang bersukacita, keluar satu hormon pereda stres yang namanya oksitoksin. Itu hanya keluar waktu Anda senang, waktu Anda bersukacita. Maka Anda yang biasa gembira, wajahnya itu memerah. Yang jarang gembira, pucat. Maka latihlah dirimu untuk setiap hari bersukacita. Amin. Hati yang adalah obat, itu benar. Jadi ada seorang bapak namanya Norman Cousins. Dia menderita komplikasi dan sudah di rumah sakit berbulan-bulan. Karena dokter angkat tangan, akhirnya Pak Norman ini dalam keadaan putus asa minta supaya istrinya bicara dengan pihak rumah sakit, pulang saja. Jadi akhirnya dia pulang, tinggal di rumah. Kemudian dia minta istrinya, tolong taruh televisi di depan tempat tidur saya dan setel satu program aja, jangan yang lain-lain. Namanya candid camera. Kalau di Indonesia mungkin kayak spontan begitu, yang bikin orang ketawa. Jadi Pak Norman Cousins dari pagi sampai malam hanya nonton film-film yang lucu, akhirnya dia ketawa. Tiap hari dia ketawa. 3 bulan kemudian dia sembuh total. Begitu viral beritanya sampai University of California mengadakan penelitian kepada dirinya. Apa yang terjadi kok Anda yang sudah divonis tidak bisa sembuh, tiba-tiba bisa sembuh total? Maka ditulislah sebuah buku yang berjudul Laugh Again. Ditulis oleh Pak Chuck Swindoll, tertawa lagi. Dan benar, hasil penelitian mengatakan Anda bisa tertawa 10 menit, itu kekebalan tubuh Anda akan diproduksi dengan luar biasa. Maka yang jarang tertawa, sering-seringlah tertawa sekarang. Terutama di COVID-19. Masih bisa ketawa? Amin. Saudara, kalau nonton Awas Ada Sule tidak ketawa, nonton Ekstravaganza tidak ketawa, nonton yang lain tidak ketawa, ketawakanlah kebodohanmu sendiri. Pernah punya kebodohan? Pernah saudara punya kebodohan dan kalau saudara ingat, saudara ketawa lagi. Saya pernah, saya mungkin pernah cerita ya.
Waktu anak saya masih 2 tahun, saya pergi ke dunia fantasi di Jakarta. Pengen tahulah dunia fantasi itu kayak apa. Minggu-minggu itu ada produk minuman baru yang sudah diiklankan. Tapi saya belum pernah nyoba. Katanya minuman berenergi. Jadi saya pengen membeli, tapi saya belum tahu bentuknya kayak apa. Teman-teman sudah pada cerita. Maka pada waktu masuk dunia fantasi, ada wanita-wanita pakai seragam biru-biru, jualan minuman. Saya langsung beli 2. Saya waktu tidak sabar langsung, tanpa lihat mereknya, saya buka langsung, saya minum. Waktu saya minum, semua cewek-cewek yang jualan ketawa semua. Saya jadi penasaran, saya buka, ya ampun, Kiranti. Pikiran saya adalah kerating deng. Tapi yang saya beli adalah Kiranti, obat untuk menstruasi. Saudara-saudara, saya malu karena masih ada satu lagi ya kan. Saya mundur-mundur cari tempat sampah. Saya buang di tempat sampah. Akhirnya istri saya tanya, kenapa? Kenapa? Saya beli salah minuman. Apa yang kamu beli? Saya pikir ini kerating deng seperti yang dipromosikan. Yang kamu beli apa? Kiranti. Malah istri saya mengeledeki saya. Rasanya gimana setelah itu? Kalau saya ingat, saya selalu ketawa kebodohan-kebodohan yang pernah saya buat. Rejoice in the Lord. Amin. Rejoice. Katakan kepada teman yang ada di samping, bilang bersukacitalah. Haleluya. Bisa bersukacita saudara-saudara? Saya mau mengatakan ini penting sekali. Belajarlah untuk bersukacita di dalam Tuhan. Ini kata Rasul Paulus. Bukan di dalam uang. Bukan di dalam kenyamanan. Bukan di dalam harta kekayaan. Bukan di dalam kedudukan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Artinya landasan kita bersukacita adalah Tuhan. Contoh, 2 bulan lalu saya harus terima gaji separuh. Ya kalau gaji separuh budget berarti harus disesuaikan. Jenis-jenis yang lain terpaksa harus ada bagian-bagian tertentu harus di-cut dalam budget, ya kan? Mau apa? Ini keadaan. Maka kita harus meyakini bahwa landasannya adalah Allahku sanggup memenuhi segala keperluanmu. Ada ayatnya kan? Atau sudah mengatakan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Waktu saya mengutip ayat itu, saya berdiri di atas ayat itu, ada kekuatan dari dalam. Ada sukacita, maka sukacita saya dilandasi dari firman Tuhan. Rejoice in the Lord. Amin. Yang ketiga, cara untuk mengurangi stres setelah bersukacita adalah keluar dari rumah lakukan kebaikan. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara tahu, melakukan kebaikan itu membahagiakan dan mengurangi stres. Kalau tidak percaya keluar dari rumah, bagikan senyum Anda. Tidak mesti harus sembako. Tidak mesti harus kasih uang. Kasih senyum aja untuk orang yang selama hidupnya tidak pernah terima senyum. Mungkin senyum Anda adalah satu-satunya senyum yang pernah dia terima dari orang lain. Senyum itu bisa membesarkan hati seseorang. Maka ibu-ibu jangan pernah mahal senyum. Katakan amin. Kalau tidak percaya buktikan ini. Antar suamimu kerja sambil senyum. Selamat bekerja sayang, senyum. Ya kan? Nanti kalau jamnya dia pulang, saudara berdiri di depan pintu senyum. Suamimu yang datang dalam keadaan kelelahan, melihat senyum saudara ada gairah, ada kekuatan luar biasa. Suami duduk, bikinkan kopi sama pisang goreng, sajikan dengan senyum. Woi saudara-saudara, hari itu luar biasa. Kemudian jangan lupa, bawa senyum Anda di tempat tidur. Senyum kanan, senyum kiri. Gaji bulanan akan dikasih semua.
Kalau tidak percaya buktikan nanti, saudara. Memberi itu membahagiakan. Makanya firman Tuhan mengatakan lebih berbahagia memberi. Dan hukumnya adalah give and you will be given. Waktu kita memberi, waktu kita berbagi, waktu kita peduli, Tuhan juga akan peduli dengan kita. Maka Mazmur pasal 41 itu benar. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan akan memulihkan kau waktu sakit. Tuhan akan membuat musuhmu tidak berdaya. Tuhan akan membuat hidupmu bahagia. Maka mohon maaf, saya harus mengatakan ini. Saya belum pernah lihat orang pelit bahagia. Pernah tahu orang pelit? Pernah tinggal dengan orang pelit? Pernah bertetangga dengan orang pelit? Orang pelit itu mau senyum aja mikir-mikir. Dia takut kalau senyumnya diminta lagi oleh tetangganya. Saudara-saudara, lakukanlah kebaikan di tengah kesulitan ini. Rabu kemarin kami tim Mercy, Yayasan Mercy Peduli, kami sedang menggalang dana untuk membantu 1.000 hamba Tuhan yang terkena dampak COVID. Dan dengan cara yang luar biasa, Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa mulai berbagi dengan hamba-hamba Tuhan di Denpasar, di Klungkung, di Karangasem, di Singaraja, di Tabanan. Dan waktu ketemu dengan mereka hanya tidak seberapa nilainya. 10 kilo beras, 1 kardus Indomie, ada minyak, ada gula. Waktu hamba-hamba Tuhan menerima dan mengucap syukur, kami pulang dari Singaraja, ada 52 hamba Tuhan. Sukacita yang luar biasa yang tidak bisa dibayar dengan uang. Maka belajarlah berbagi meskipun dalam keadaan sulit, karena kebaikanmu akan menyelamatkan engkau waktu engkau diizinkan mengalami situasi yang tidak baik. Maka Rasul Paulus mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Saudara-saudara, bagian ini luar biasa karena saya sudah mempraktekkan itu. Yang namanya kebaikan itu luar biasa. Cara Tuhan luar biasa. Saya mau berterima kasih karena gereja ini pernah membantu proyek kami pertama membangun gereja di suku Boti, di Soe, NTT. Saya mengajak gembala sidang saudara suatu saat pergi ke sana lihat gedung gereja yang tadinya dari bebak. Saudara tahu bebak? Pelepah, apa itu, sebuah orang sana bilang. Itu atapnya dari rumput dan sebagainya. Waktu kami bisa membangun karena bantuan dari gereja ini saudara. Akhirnya orang-orang lain tergerak. Proyek pertama itu sekarang sudah melahirkan proyek-proyek baru. Sudah ada 39 gereja yang dibangun di NTT. Karena kebaikan saudara itu bisa viral. Dan pada waktu kebaikan itu viral, menular dan banyak orang yang berbuat baik. Amin, saudara-saudara. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Katakan kepada teman di samping saudara. Sedikit keras dan sedikit melotot. Amin. Yang terakhir. Ini was-was. Saudara harus was-was kalau ada di dalam hati saudara. Satu-satunya ketakutan yang layak ditakuti adalah rasa takut itu sendiri. Kalau ada di dalam hati saudara. Kan Rasul Paulus mengatakan begini dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa? Tentang apa? Apapun juga termasuk COVID-19. Jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa Rasul Paulus mengatakan jangan khawatir? Karena khawatir mencari damai sejahtera Allah. Mencuri, merampok kedamaian dan sukacita dalam hidup. Anda tidak bisa khawatir dan bersukacita bersamaan, tidak bisa. Otak kita hanya bisa menghandle salah satu. Mau khawatir atau mau bersukacita. Nah, walaupun saudara nyanyi di gereja ya kan, aku tidak khawatir. Tapi kalau di benak saudara ada, aduh bagaimana nanti, aduh bagaimana nanti, aduh bagaimana nanti. Saudara tetap masih khawatir.
Maka cara satu-satunya untuk menghilangkan khawatir adalah memperkuat iman saudara. Khawatir itu berbahaya. Saya mau kasih tahu, kata asli worry atau khawatir aslinya adalah to choke. Semua bilang to choke. Saudara tahu to choke? Nyekek. Anda yang khawatir, Anda sedang mencekek diri sendiri. Tahu kalau dicekek artinya apa? Sebentar lagi kalau saudara dicekek, mati. Maka Yesus mengatakan, apakah dengan kekhawatiranmu kamu bisa menambahi umurmu 1 hasta saja? Dengan kata lain, apakah dengan khawatir umurmu jadi panjang? Jawab, khawatir tidak memperpanjang umur. Khawatir memperpendek umur. Dan itu diteguhkan oleh mantan kepala rumah sakit umum Amerika yang namanya Edward Polsky. Dia meneliti 2.000 orang yang pernah opnam di rumah sakit. Dan setelah diteliti dia menemukan korelasi hubungan erat antara khawatir dan penyakit. Oh, saudara-saudara, mulai dari kepala pusing, leher kenceng, dada nyesek, mahnya kambuh, kena stroke, kanker, sampai buta, ada hubungannya dengan khawatir. Kalau tidak percaya, khawatirlah senantiasa. Dalam 3 bulan. Coba khawatir dalam 3 bulan, Anda akan menghadapi masalah yang sangat serius. Maka Injil Lukas pasal 12, Yesus memberikan porsi khusus khotbah mengenai janganlah kamu khawatir. Amin. Nah, kita harus jujur ya, kita semua tidak ada yang bebas dari khawatir. Saya punya khawatir, saudara punya khawatir. Apalagi dengan COVID ini, ya kan? Khawatir nanti bagaimana dengan ekonomi masa depan. Khawatir dengan sekolahnya anak-anak. Ada yang khawatir dengan sekolahnya anak-anak. Khawatir dengan pekerjaan suami. Nanti bagaimana kalau kena PHK. Kapan hari ada pilot Garuda. Ada pramugari Garuda datang ke rumah. Sharing karena kemungkinan akan dirumahkan. Saudara-saudara pikirannya sudah macam-macam. Nanti kredit rumah pelunasannya bagaimana. Nanti pernikahan anak saya biayanya dari mana. Oh saudara-saudara banyak pikiran macam-macam. Hei, saya mengatakan stop. Orang yang khawatir, dengar baik-baik, survei membuktikan 84% yang Anda khawatirkan tidak terjadi. Yang jomblo-jomblo, khawatir saya laku kawin atau tidak. Tanya mama papamu, dia juga pernah khawatir begitu. Ternyata anaknya 4 sekarang, ya kan? Jadi apa yang dikhawatirkan tidak jadi kenyataan. Oh nanti bagaimana kalau Denpasar banjir? Bagaimana nanti kalau gunung meletus? Bagaimana kalau ada tsunami? Bagaimana kalau saudara, kalau Anda tiap malam pikirannya, aduh bagaimana, aduh bagaimana, aduh bagaimana, aduh bagaimana. Bagaimana itu menular. Orang yang khawatir, kalau terus ngomongannya, papa nanti bagaimana ya, aduh nanti bagaimana ya. Semua yang di rumah ikut bagaimana. Maka dibutuhkan orang yang kuat, tenang, supaya bisa menikmati kehidupan. Nah saya mau cek nih dampaknya khawatir ini bahaya sekali. Ada yang dari rumah tadi waktu masuk di gereja sebelum duduk mengecek kekuatan kursi? Ada tidak? Tidak. Kenapa kok tidak dicek kursi ini? Bapak Ibu langsung duduk aja kan tadi? Kenapa Bapak Ibu langsung duduk? Kenapa tidak dicek dulu? Karena Anda yakin bahwa kursi ini mampu menopang tubuh saudara. Semua bilang saya yakin kepada kekuatan kursi. Bisa dilihat dari duduknya. Coba kalau ada di antara Bapak Ibu meragukan salah satu dari kaki kursi ini. Mungkin sudah bengkok, mungkin sudah retak, mungkin sudah patah. Saya bisa membayangkan Anda tidak bisa duduk seperti senyaman Anda duduk sekarang ini. Saya bisa membayangkan kalau saudara meragukan kekuatan kursi, duduknya ini begini, setengah duduk, setengah berdiri. Karena takut jatuh. Ya kan? Apa jadinya kalau Anda setengah duduk, setengah berdiri, 1 jam? Boyoke kemeng. Tahu, sakit pinggang. Ketika Anda khawatir,
Bukan hanya jiwa Anda yang bermasalah, tubuh Anda akan bermasalah. Maka Alkitab mengatakan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Khawatir mengenai jodoh, khawatir mengenai anak, khawatir mengenai orang tua, khawatir mengenai suami. Serahkan semuanya karena Tuhan tahu semua yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, satu-satunya obat untuk melawan khawatir adalah iman. Tidak ada yang lain. Anda tidak bisa beli ke apotek, tanya, ada obat anti khawatir di sini? Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada apotek yang bisa menjual obat anti khawatir. Tidak ada. Satu-satunya yang bisa menolong saudara keluar dari khawatir adalah imanmu. Karena iman dan khawatir itu seperti timbangan duduk. Tahu timbangan duduk? Pergi ke pasar, ada ibu-ibu yang jualan sayur atau apa, itu ada timbangan duduk itu. Ya, yang dulu ada namanya pemberatnya itu. Nah, timbangan duduk begini. Kalau khawatirmu banyak, otomatis imanmu hilang. Kalau imanmu kuat, otomatis khawatirmu yang hilang. Oleh karena itu, obat satu-satunya untuk mengatasi khawatir adalah berserah. Tidak ada cara lain. Seperti saudara pasrah dengan kursi, saudara menikmati. Jadi kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas imanmu. Katakan kepada teman saudara, agak keras. Kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas imanmu. 1, 2, 3. Amin. Masih bisa senyum? Masih berani menatap hari esok? Tahun 69 Amerika mengalami resesi. Akibatnya barang-barang mahal harganya, pekerjaan sulit ditemukan. Dalam situasi resesi ada hamba Tuhan yang baru keluar dari sekolah Alkitab, belum banyak pelayanan. Namanya William dengan Gloria Gather. Saudara-saudara, dalam situasi sulit dan belum banyak income, tiba-tiba istrinya mengandung anak yang ketiga. Saudara bisa membayangkan, hamba Tuhan belum banyak pelayanan, hidup dalam kesulitan, istrinya hamil. Tiap malam sambil ngelus-ngelus perutnya, dia mau mengkhawatirkan nanti ongkos dokternya bagaimana, nanti beli popoknya bagaimana, beli susu formula bagaimana, kehidupan anak kita nanti bagaimana. Tiap malam saudara-saudara bagaimana. Kalau tidak hati-hati, suaminya juga ikut bagaimana. Tapi suaminya adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Pak William Gather, ketika istrinya mulai pesimis menatap hari esok, dia mengambil kertas, masuk kamar, berdoa, dan akhirnya Tuhan memberikan pewahyuan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia mati ganti dosaku, kubur kosong, membuktikan bahwa dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Lahirlah lagu Because He Lives. Karena kita percaya bahwa Yesus hidup, dia tahu persoalan kita hari ini, dia tahu persoalan kita hari esok, dia tahu persoalan kita masa depan, dia tahu 5 tahun yang akan datang apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Dia tahu karena dia hidup. Maka serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Karena dialah yang memperdulikan saudara. Amin. Haleluya. Masih bisa senyum? Saudara-saudara, kalau saya mau mengikuti kekhawatiran, saya akan khawatir dan saya akan mati cepat. Tapi saya sudah belajar waktu kena kanker dulu, saya tidak mau khawatir. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan mempercayakan kami ada 54 stasiun radio di seluruh Indonesia. Stafnya banyak dan semua harus digaji. Ada 12 panti asuhan. Anak-anaknya banyak. Setiap akhir bulan saya harus ngecek bagian accounting ada uang masuk berapa. Saudara-saudara,
Dulu saya khawatir kalau tanggal tua. Sekarang saya sudah belajar. Pelayanan ini milik Tuhan. Orang-orang yang kami layani umatnya Tuhan. Karunia untuk melayani datang dari Tuhan. Semua panggilan ini juga datangnya dari Tuhan. Saya serahkan pada Tuhan. Akhirnya saya belajar menyanyikan lagu Semua. Tahu lagu itu? Karena anugerahnya. Terus? Lagu itu sering-sering dinyanyikan kalau mau keluar dari stres. Ketika Anda sampai titik, semua dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Tidak ada agenda apa-apa, Tuhan akan menolong saudara. Amin. Semua karena Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Singer bisa maju ke depan. Semua karena anugerahnya. Lagu penghilang stres. Saudara, kalau menyanyikan lagu ini, hayati kata-katanya, saudara akan diberkati lagu ini. Saudara yang menonton dari rumah lewat streaming, dan saudara rindu didoakan karena ada banyak hal yang berkecamuk di pikiran dan hati Anda. Hanya ada satu jalan, serahkan kepada Tuhan. Anugerahnya selalu baru setiap hari. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagu ini. Semua karena anugerah diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya. Amin. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Berikan kepada kita. Haleluya. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bapak Ibu, saya mau berdoa buat semua yang mengatakan, Pak Paulus, saya mau damai sejahtera Allah. Saya mau ketenangan batin yang melampaui segala akal. Saya mau sukacita dari surga mengalir dalam hidup saya, pernikahan saya, keluarga saya. Apapun juga, saudara dimanapun saudara berada menonton video ini, taruh tanganmu di dada dan saya mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat umatmu, jemaatmu yang di gereja maupun yang sedang menonton streaming. Kami berdoa Bapa, agar kebenaran firman-Mu menjadi rema, kebenaran yang akan menguatkan, meneguhkan, membangun, mengoreksi kelakuan, dan merestorasi iman kami, memulihkan pengharapan kami. Aku berdoa, apapun juga pergumulan yang kami hadapi saat ini, kami percaya waktu kami menyerahkan segalanya di kaki Tuhan, Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan, Kau akan campur tangan dengan kuasa-Mu. Engkau lepaskan urapan-Mu mengalir dalam hidup kami, mengangkat semua beban hidup kami, meringankan dan memberikan kelegaan kepada kami. Aku berdoa Bapa, anugerah-Mu yang selalu baru akan melimpah atasku, mengalir dan membaharui hidupku. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Tuhan memberkati. Saya serahkan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa. Saya mewakili Bapak Ibu Gembala dan seluruh jemaat yang ada mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Paulus Wiratno yang dengan penuh sukacita memberkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa. Doa kami jemaat, kiranya pemakaian Tuhan semakin dahsyat di dalam kehidupan Bapak dan membawa banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Bapak. Dan kami menantikan kehadiran di lain waktu.
Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu Gembala kita sedang ada pelayanan di Jakarta dan Cianjur. Dan minggu depan akan bersama-sama kembali dengan kita. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu jemaat yang mau memberikan persembahan yang ada di rumah, silakan memberikan lewat rekening BCA atau rekening gereja yang ada di live streaming. Bapak Ibu bisa lihat pengumumannya. Bapak Ibu yang rindu memberkati, kami dengan sukacita menerima setiap persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan sampai jumpa minggu depan.